Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai miscellaneous program and hardware atau program jahat dan hardware. Miscellaneous program. Miscellaneous program are any type of code of or application that damage and interferes with your device. When your device is exposed to malicious program, your device has the potential for damage, error, and your data and network can even be stolen. Program berbahaya adalah sejenis kode atau aplikasi yang dapat merusak dan mengganggu perangkat Anda. Ketika perangkat Anda terkena program jahat, perangkat Anda berpotensi rusak, error, atau bahkan data dan jaringan Anda bisa dicuri. Perangkat lunak jahat dapat mencuri informasi sensitif dari komputer, memperlambat komputer, dan bahkan mengirim email palsu dari akun email Anda tanpa sepengetahuan Anda. Program jahat ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki tujuan-tujuan jahat. Some example of malicious program. Beberapa contoh dari program berbahaya atau program jahat. Number 1, keylogger. Keylogger is the act of secretly recording typing activities on the keyboard without the device owner knowledge. The recorded result will be sent to the keylogger. Keylogger adalah tindakan merekam aktivitas pengetikan di keyboard secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik perangkat. Hasil yang direkam akan dikirim ke keylogger. Biasanya, keylogger digunakan untuk mengetahui data sensitif seperti password, OTP, atau PIN. Jenis program jahat ini biasanya dipasang oleh Trojan atau bisa pula berupa kabel fisik yang terhubung ke jaringan peripheral keyboard. Number 2, logic bombs. This type of malware only operates when something triggers it. For example, a date or time set by the perpetrator. Logic bombs are usually installed on viruses and worms so that they can spread at certain times or condition. Logic bomb atau bisa diartikan bom logika. Malware jenis ini hanya beroperasi ketika ada sesuatu yang memicunya, misalnya tanggal atau waktu yang ditentukan oleh pelakunya. Logic bomb biasanya dipasang pada virus dan worm agar bisa menyebar pada waktu atau kondisi tertentu. Akibat kerusakan logic bombs bisa berupa perubahan byte data dan hard disk drive yang tidak terbaca. Tapi kita bisa melumpuhkan serangan ini dengan antivirus sehingga tidak aktif lagi sampai waktu yang cukup lama dan mungkin sekitaran berbulan-bulan gitu. Number 3, rootkit. Rootkit are a group of malware created by perpetrators to gain command and control over a computer without the user knowledge. As a result, your computer will be completely controlled by the perpetrator after infecting the rootkit. Rootkit adalah sekelompok malware yang dibuat oleh pelaku untuk mendapatkan perintah dan kendali atas komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Maka komputer Anda akan dikuasai sepenuhnya oleh pelaku setelah menginfeksi rootkit. Pelaku akan mengintai penggunaan komputer Anda, mengambil file, bahkan mengubah pengaturan sistem secara jarak jauh. Rata-rata, software antivirus ini
sulit menghapus rootkit sehingga Anda harus membangun ulang sistem komputer yang telah disusupi oleh rootkit. Number 4, ransomware. Ransom is a condition where this malware will gain access to data or computer system until you pay a ransom. As long as the ransom has not been paid, the perpetrator will try to steal data or spread a virus to your computer. Ransomware adalah kondisi di mana malware ini akan menolak akses terhadap data atau sistem komputer Anda sehingga Anda membayar uang tebusan. Selama uang tebusan belum terbayarkan, pelaku akan berusaha mencuri data atau menyebarkan virus ke komputer Anda. Pelaku akan mengintai komputer Anda, mengambil file, bahkan mengubah pengaturan sistem secara jarak jauh. Rata-rata software antivirus sulit menghapus rootkit sehingga eh, Anda harus membangun ulang sistem komputer yang telah terserang oleh ransomware. Oke, selanjutnya di sini ada hardware. What is hardware? Hardware is a technological device that is physical and can be seen and touched. Hardware function to process output, input, and store files or data on a device. Below is an example of hardware. Number 1, keyboard. The keyboard is an input device. Its function is to display letter, number, and symbol on the device to read text. Keyboard merupakan salah satu alat input yang fungsinya menampilkan huruf, angka, dan simbol pada alat untuk membuat teks. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah pesan berupa teks, atau bahkan kita ingin membuat sebuah jurnal atau artikel misalnya, maka kalimat-kalimat yang ada dalam jurnal atau artikel itu berasal dari keyboard. Seperti PowerPoint yang saya buat ini, huruf-huruf dan angka-angka yang ada di sini itu dihasilkan dari keyboard. Okay, next, number 2, computer or PC. If the keyboard is an input device, then a computer or personal computer is an output device that will display all the operation that we have designed. Komputer atau PC. Jika komputer merupakan alat input, maka komputer atau personal komputer merupakan alat output yang akan menampilkan semua operasi yang telah kita rancang. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah pesan berupa teks, atau bahkan kita ingin membuat sebuah jurnal, manfaat komputer yang sangat memudahkan kita, yaitu seperti mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga melakukan komunikasi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan kita, dan mungkin masih banyak lagi fungsi-fungsi komputer. Bisa untuk menyimpan data juga gitu. Oke, selanjutnya ada mikrofon. A microphone is a device that can capture sound. This device works by converting sound waves to electrical signal and support computer-based communication. Mikrofon merupakan alat yang dapat menangkap suara.
Perangkat ini bekerja dengan merubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mendukung komunikasi berbasis komputer. Nah, untuk mikrofon ini berguna untuk memperbesar suara kita yang mungkin masih terdengar hingga jarak ratusan bahkan beberapa kilometer, beberapa jarak ratusan meter bahkan beberapa kilometer gitu. Mikrofon biasanya digunakan di sekolah-sekolah, acara seminar, pesta, bahkan untuk penyanyi. Jadi, fungsi mikrofon ini sangat simpel, yaitu untuk memperbesar suara. Nah, yang keempat ada flash disk. A flash disk is a type of hardware that is often used to store files outside of the storage on computer and other device. Flash disk merupakan salah satu jenis perangkat keras yang sering digunakan untuk menyimpan file di luar penyimpanan pada komputer dan perangkat lainnya. Flash disk sering juga disebut sebagai flash drive atau stick memory. Flash disk merupakan salah satu perangkat keras yang berukuran kecil. Karena ukurannya yang sangat kecil, jadi flash disk ini tidak jarang dibawa pergi kemana-mana karena sangat mudah dan praktis untuk membawanya. Flash disk biasanya digunakan untuk penyimpanan, pencadangan data, serta transfer file antar perangkat. Ada juga yang menggunakannya untuk menyimpan lagu atau video untuk diputar di TV serta chip mobil. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.